Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Halo Foto. Kembali lagi di segmen Halo Foto Story, masih bersama saya Bimo. Nah, hari ini kita di tempat yang berbeda. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar sama tempatnya. Hari ini kita dari Darwis Triadi School of Photography di Kemang. Nah, kalau kita ada posisi kita di sini, teman-teman pasti udah bisa nebak kira-kira siapa tamu kita hari ini. Mari kita sambut Bapak Darwis Triadi. Baik Pak, terima kasih atas Halo. waktu yang diberikan kepada kami hari ini. Pak, ini kita manggil teman-teman Sobat Halo Foto. Ya. Ya. Oke. Halo Foto. Ketemu dengan saya ya. Saya Darwis Triadi. Ya, nggak tahu nanti kita akan bicara tentang mungkin sekitar pasti fotografi atau fotografi. hidup ya. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan Ya. kepada Halo Foto hari ini Pak. Oke. Jadi kebetulan kita tuh punya podcast yang cerita mengenai profil-profil fotografer di Indonesia lah. Ya. Jadi saya rasa juga pasti teman-teman Halo Foto juga kepengen tahu Pak Darwis sebenarnya dulu awalnya terjun ke dunia fotografi itu gimana sih Pak awalnya? Karena kalau nggak salah dulu seorang pilot ya Pak, kalau nggak salah. Ya. Iya. Ya, sebetulnya saya juga nggak tahu kenapa saya di fotografi. Tapi kan hidup itu sebuah pilihan ya. Ya. Kita juga nggak pernah tahu seperti apa. Tapi memang dulu saya pilot. Setelah hampir 2 tahun lah, saya berhenti. Nggak tahu mau ngapain gitu loh. Tapi tiba-tiba ya secara mungkin orang bilang mengejutkan ya, tapi kalau saya rasa udah semacam sebuah proses yang saya juga nggak tahu sebelumnya. Tiba-tiba saya bisa ingin jadi fotografer, padahal pada saat itu kan fotografer itu ya istilahnya dengan segala hormat saya tukang foto aja. Iya, dulu image awalnya begitu ya Pak. Betul, karena nggak ada namanya profesional fotografer yang ngerjain industri fotografi kayak komersial apa nggak ada kan. Ya paling di majalah lah gitu loh. Tapi ya majalah juga ini lebih banyak orang foto studio tuh, bikin pas foto keluarga seperti itu kan. Oke. Tapi memang pada saat itu karena saya udah banyak input atau masukan bahwa ya di luar Indonesia atau di luar negeri, profesi fotografer itu memang keren, udah kayak profesi yang lainnya, kayak lawyer, dokter sama gitu. Seperti seniman ya Pak. Betul, dan disitulah akhirnya saya pikir saya mau pengen jadi fotografer, tapi mungkin saya kan coba menjalankan ini agar supaya fotografer tuh punya tempat yang bisa orang menghargai juga gitu loh. Tapi pada saat itu saya berpikir, oke, saya akan mencoba jalur ini, profesi ini dengan tahapan dan cara saya bagaimana supaya fotografer itu orang menghargai gitu. Dan ternyata ya Tuhan mengabulkan ya sampai sekarang orang, apalagi sekarang orang pengennya jadi fotografer menurut saya. Kalau kita tanya ada 10 orang paling 20-30% arahnya pasti ke sana. Gitu. Karena makin kesini sepertinya juga makin menjanjikan ya. Betul. Gitu. Tapi dulu memang pernah belajar fotografi secara formal, Pak? Sebetulnya enggak. Karena itu dadakan aja, saya juga bingung. Makanya begitu saya mau ke arah sana, saya bingung. Kalau saya sekolah, umur udah ketuaan kan, nggak mungkin kalau mau ngejar waktu nggak bisa gitu. Saya keluar dari pilot tuh umur kira 25 lah, 25, 26. Kalau saya belajar umur udah tua, udah nggak mungkin kan. Jadi akhirnya, ya pertama adalah kayak learning by doing aja. Saya langsung jebur, ya sambil tanya-tanya toko kamera aja, cara operasionalnya gimana. Tapi pada saat saya berpikir, saya mau masuk ke profesional atau ke komersil, baru saya harus cari tempat yang memang bisa mendapatkan input teori gitu. Nah, secara kebetulan saya dapat informasi ya di Eropa banyak gitu, terutama di Jerman ya, Swiss itu kan tempat orang pabrik alat-alat kamera kan. Mereka sering membuka course. Di situlah saya sering ini. Oh, jadi malah belajarnya di sana berarti ya Pak? Iya. Karena sekolah fotografi setahu saya cuma di Amerika dulu, di Brooks ya, di Santa Barbara itu di California ya. Dan lama 3 tahun lah nggak ada gunanya. Jadi formally nggak pernah belajar, tapi ya belajar dari semua orang ya Pak, berarti dari toko kamera, dari semua berarti gitu. Betul, dan ternyata
dari input yang saya dapatkan selama saya ikut short course di sana, sebetulnya sambil saya juga menjalankan metode-metode teori di dalam fotografi itu kalau kita cerna sebetulnya sederhana. Jadi saya malah berpikir ngapain sekolah fotografi lama-lama karena dengan sekian makanya prinsip konsep-konsep yang saya terima itu saya bikin sekolah sekarang di sini. Tapi dulu triggernya apa Pak? Udahlah gue jadi fotografer aja, itu apa waktu itu? Saya nggak ada pilihan lagi sebetulnya. Mungkin kalau ditanya alasannya, kalau saya kuliah lagi udah ketuaan. Saya lulus misalnya umur 28 tahun kerja susah. Gila lu, sarjana umur tua, udah pasti dibilang bodoh kan. Jadi dengan cara jalan pintas saya mesti ngapain? Ternyata jawabannya di fotografi. Karena kan ketika itu sebagai pilot kan juga pasti angka yang didapatkan juga cukup baik ya Pak. Makanya mungkin kita teman-teman juga penasaran kok akhirnya jadi fotografer aja tuh kenapa gitu. Karena kalau pilot kan sudah pasti ya Pak, setiap bulan pasti ada penerbangan, ada jam terbang, ada honor dan sebagainya. Saya menyadari ya itu sebetulnya kenapa saya juga pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar atau berhenti dari pilot. Saya lebih cenderung berpikir ibu saya nggak rela atau nggak ikhlas kalau saya jadi pilot. Karena selama saya jadi pilot selalu saya cerita saya kehilangan teman crash landing, kehilangan teman. Jadi orang tua kan pasti ada was-wasnya. Udah kamu cari kerjaan yang aman aja lah. Dia nggak ngomong karena nggak ada ini. Tapi begitu saya keluar saya tiba-tiba saya bilang mau jadi fotografer, yang semua nggak setuju, yang setuju cuma ibu saya. Dulu pertama kali belajar pakai kamera apa Pak ketika itu? Dulu kan kalau kita lihat brand ya, zaman dulu pada saat analog, itu cuma ada 2 brand, selain juga brand-brand yang lain, yang memang leading market lah, penggunanya banyak. Ya saya sebutin aja nggak ada guna. Canon sama Nikon. Orang banyak menggunakan Nikon, yang kedua adalah Canon. Ya sisanya ada merek Pentax, ada Mamiya, ada Minolta, tapi yang lebih utama banyak gitu. Apalagi orang yang bekerja ya, lebih ke sana sih menurut saya gitu. Waktu itu job pertamanya apa Pak kalau boleh tahu? Masih ingat nggak? Masih, sangat ingat saya karena yang ngasih kerjaan saya itu Mbak Rima Melati dulu ada, mungkin kalau dengar dia adalah model ya. Angkatan saya masih tahu. Ya, itu untuk Hotel Borobudur. Borobudur yang di Lapangan Banteng. Nah, itu benar. Itu yang pekerjaan yang ngasih pekerjaan dia, saya dibayar 50.000. Saya masih ingat itu. Apa liputan ketika dia show atau? Enggak, bukan. Untuk flyer, untuk banner. Jadi begitu masuk kita ada Borobudur itu ya saya dibayar 50.000 kalau nggak salah, saya masih ingat itu tahun 81. Ya, masih ingat. 81. Oke.